Di tengah hiruk-pikuk aktivitas mereka masing-masing, kedekatan antara Fuji dan Verrell Bramasta kembali mencuri perhatian publik. Meskipun kini terpisah jarak karena Verrell tengah berada di Korea Selatan untuk urusan dinas sebagai anggota dewan, dan Fuji sibuk dengan kegiatan di Indonesia, keduanya justru makin sering menunjukkan tanda-tanda yang seolah saling mengisyaratkan rindu. Baru-baru ini, Fuji mengunggah foto dirinya dengan caption manja "Miss Me" yang langsung menimbulkan spekulasi bahwa itu ditujukan pada Verrell. Sebelumnya, Verrell pun sempat mengunggah kalimat menyentuh saat berada di Uzbekistan. Min TikTok, lihat konten lucu, ingat kamu udah rindu, yang dianggap publik sebagai bentuk ungkapan rindunya terhadap Fuji yang dikenal gemar membuat konten lucu. Unggahan-unggahan tersebut membuat publik bertanya-tanya apakah keduanya memang sedang menjalin hubungan spesial yang belum diumumkan secara resmi. Fuji bahkan terlihat makin ceria dan bersinar, seperti dalam unggahan saat ia tampil dalam sesi pemotretan dengan make up natural dan juga menikmati waktu bersama sahabat dan kakaknya Fadly. Di balik semua sinyal manis, unggahan saling balas dan dukungan keluarga, publik kini semakin menantikan kejelasan hubungan antara Fuji dan Verrell. Apakah mereka benar-benar saling menyimpan rindu dari kejauhan, atau hanya bersahabat dengan kedekatan yang mengundang rasa penasaran? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu-ibu, lihat eksklusif Fuji yang terbaru. Ada yang ketemuan. Aduh. Akhirnya setelah sekian purnama lebaran gak ada asupan. Ini barusan cek eksklusif Fuji barusan ada yang ketemu. Gua baru aja dapat vitamin, pokoknya vitamin C, vitamin A, vitamin B1, B, semua itu kalah sama vitamin ini. Udah, gue dapatnya vitamin di eksklusifnya si Fuji. Seneng banget lah, bahagia banget. Ya Allah, imun gua kembali meningkat, mood gua kembali segar, pokoknya dah kembali cakep gitu mood gua juga. Yakin dah, pokoknya vitamin ini mah bikin gua kecanduan. Vitamin Perpu. Udah ayo ngaku lu warga Perpu, sama kayak gue kan, lagi pada bahagia kan, bener kan? Sama. Udah ayo kita bahagia bareng-bareng. Selagi si Fuji bahagia, kita juga bahagia. Si Verrell bahagia, kita juga bahagia. Nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin repot. Pokoknya intinya kita bahagia. Oke? Dapat vitamin malam ini, bahagia. Dari kemarin makan mereka cuma kode-kode doang, tapi vitamin hari ini mah bukan cuma kode, langsung, walaupun dikit di shootnya. Udah ayo warga Perpu, kita rayakan kebahagiaan kita. Oke? Mudah-mudahan pada sehat-sehat ya, pada bahagia pokoknya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tahan, gue sampai lari. Ya, muka tok-tok lagi istirahat, di sini lagi break makan ya, sampai ngeponsel. Isiannya, was deh, pada nggak bisa tidur dong ya. Kasih vitamin yang luar biasa. Wah, udah besok mau libur ya kan, hari ini pulang setengah hari karena Happy Easter ya di sini. Oh my god, akhirnya penantian kita ke sesi ya. Tarik-tarikan style kita Bambang, udah narik Mas Dewan. Terus udah ada yang lihat belum postingan Uya narik tangannya si Verrell? Kata dia kan gini ya, mau Uti kapan nih mau Fuji, katanya kapan mau Fuji nikahnya? Mas Dewan jawabnya gini, aduh kalau yang geli-geliin maksudnya kayak begini tuh untuk calon istri aja, kan di mute kan, tapi aku tahu gue tahu dia tuh untuk calon istri aja teh gitu. Deh udah harap gue kasih vitamin tuh ya, berarti udah ada kepastian nih ya. Deh pasti ada apa-apanya ya. Udah gitu, sekarang nih vitaminnya lagi nih yang kita harap pasti nggak buat juga ya, dilamar ya, langsung nikah di tahun ini deh. Udah ya, kehidupannya tuh pasti benar-benar sempurna ya, seru. Udah gitu dulu ya, gue lagi istirahat, nanti kita sambung lagi. Oke? Thank you yang kasih informasi di bawah komentar. Aman, pan terlalu terdepan, keren. Bye. Siapa yang masih berbunga-bunga, siapa yang masih salting lihat kedekatan Verrell dengan Fujianti Utami Putri ya,
seorang Fuji Utami Putri gak akan pernah kehabisan laki-laki. Semua fans-fans yang benar-benar mendukung, mensupport Fuji, ya, dengan siapapun laki-laki yang diisukan dekat sama dia, pasti mendukung dan salting. Mulai dari siapa guys? Mulai dari mantannya, mulai dari pemain sepak bola, Edlin, El Rumi, dan yang terakhir guys, Pharrell, iya, bener-bener buat salting parah guys. Sampai Mimi Bella Sophie aja, ya, dia adalah tim Verfu. Sampai juga ke ketua umumnya PAN, ya, tim Verfu juga. Dan masih banyak lagi yang mereka nggak mau mempublikasikan kalau mereka itu mendukung Verfu, tapi mereka suka dengan Verfu, ya guys. Jadi kalian dengar ya, aku salah satu fansnya Fuji yang selalu mensupport dengan siapapun dia dekat. Kemarin aku membela dia dengan Aisar, ya, tapi semakin kesini ya, semakin aku nggak suka guys lihat Aisar, ya. Dia benar-benar kayak menunjukkan dia ke Indonesia itu hanya mencari popularitas dengan menyenggol Fuji atau menggandeng Fuji, ya. Oke, dan sampai sekarang pun aku lihat Fuji emang nggak suka sama Aisar. Semakin memvalidasi apa yang dibilang sama Fadli kalau si Aisar itu hanya mencari keuntungan semata. Aku benar-benar masuk kapalnya Verfu guys. Kita doakan yang terbaik, apalagi kemarin dibawain oleh-oleh sama Fuji dari Thailand. Iya, kayaknya mereka udah ketemu sih guys, tapi nggak expose ya. Semoga kita dikasih vitamin nih guys. Oke, untuk Aisar, untuk pendukungnya Fuji dan Aisar, stop lah ya, memuakkan kali kalian ya. Udah jelas-jelas itu ya, aku udah turun dari kapalnya Aisar sama Fuji. Jangan lagi jodohkan si Aisar sama Fuji ya. Dia udah cukup lah dapat ketenaran di sini setelah beberapa bulan. Oke, kita tunggu episode selanjutnya. Terus gue ada kan ngebaca komen-komenan di PT Fuji. Gini bunyi komennya. Apa cuma gue yang be aja ngeliat Fuji? Apa cuma gue yang ini lihat Fuji? Apa cuma gue yang ini, yang aneh segala macam? Enggak kok mbak, tenang aja, enggak cuma lo aja. Banyak kok yang be aja ngeliat Fuji. Dari planet Pluto, Mars, Venus, Jupiter, semua itu be aja ngeliat Fuji. Setengah dari planet kita ini, semua ini be aja ngeliat Fuji. Enggak cuma lo aja, banyak semua. Udah puas. Itu sebenarnya mau ngapain sih ngetik begitu? Apa cuma gue yang be aja? Mau ngapain? Mau ngajak temen buat kayak ngebenci orang? Hah? Komedoku Daniel, ini gue bilang sama lo ya, masalah orang be aja ngelihat kita, masalah orang ada yang nggak suka ngelihat kita, itu biasa, lumrah. Namanya juga kemanusiaan, kehidupan. Yang ini ada yang nggak suka, ini ada yang suka, yang itu ada yang be aja, yang ini luar biasa ngelihatnya. Biasa aja, boro-boro sesama manusia nih. Nabi sama yang Maha Kuasa itu juga nggak lepas kok dari kebencian manusia. Boro-boro apalagi Fuji yang cuma manusia biasa. Di mata kalian, di mataku dia itu bidadari. Anjir, seperti Fuji, artis jalur duka. Aku sih nggak setuju banget sama statement itu. Seakan-akan keberhasilan Fuji hanya karena musibah yang terjadi di keluarganya. Padahal kesempatan itu tidak akan jadi kesuksesan kalau tidak dibarengi sama kemampuan. Fuji memang jadi viral, tapi kalau dia tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk mempertahankan keviralannya, hari ini dia udah nggak ada. Tapi Fuji masih eksis dan bahkan menjadi ratu TikTok dengan nilai endorsement 500 juta untuk satu video. Dan jika ditambah keranjang kuning, nambah lagi 50 juta. Wajar, karena viewsnya tinggi banget. Gak ada yang di bawah jutaan. Coba kita pikir, apa semua orang yang viral masih eksis sampai sekarang? Kenyataannya, gak semua bisa mempertahankan keviralannya hingga hari ini jika tidak dibarengi dengan kemampuan yang mumpuni untuk mempertahankan keviralannya hingga hari ini. Jadi keberuntungan ada nggak? Ada. Ketika orang membeli produk kamu atau memakai jasa kamu dibandingkan memakai jasa orang lain, itu keberuntungan. Tapi ketika kamu tidak bisa mendeliver produk dan jasa yang mereka inginkan, maka kesuksesan tidak pernah akan terjadi. Kamu bisa sukses jika keberuntungan datang kamu, bisa kamu sambut dengan kemampuan kamu mendeliver produk dan jasa yang bisa menjawab kebutuhan customer kamu, bahkan melebihi ekspektasi customer kamu. Orang sukses percaya keberuntungan ada, tapi jika keberuntungan tidak datang kepada kamu, ciptakanlah keberuntunganmu sendiri. Karena orang sukses bukan berasal dari satu keberuntungan, tapi dari beribu-ribu keberuntungan yang kamu ciptakan sendiri.